Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan saya tentang cerita Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, di sebuah balai keprajuritan sudah dilakukan pemeriksaan, interogasi, dan pertanyaan-pertanyaan kepada para pesakitan, yaitu Raden Panji Rukmamurti dan Rangsang Kumudo. Dan oleh Ratu Gayatri semuanya dinyatakan bersalah dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian setelah mereka semuanya sudah dimasukkan ke dalam penjara, kemudian tiba-tiba Ratu Gayatri bertanya kepada seseorang, yaitu kepada menantunya, yaitu kepada Raden Kudo Amerto. Wahai Raden Kudo Amerto, aku ingin bertanya kepada kamu. Pertanyaan saya ini agar tidak menjadikan sebuah desas-desus yang tidak indah didengar di telinga, dan agar tidak terjadi sebuah pembicaraan yang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu, aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu sebelum menikah dengan putriku, yaitu Dyah Wiyat, apakah kamu sudah memiliki seorang istri? Sungguh pertanyaan ini sangat menyudutkan Kudo Amerto, karena situasi di dalam balai keprajuritan itu banyak para pejabat, termasuk ada Sri Gitarja dan Cakradhara, termasuk ada Dyah Wiyat yang ada di tempat itu tetapi dia menyamar, dan juga ada Sekar Tanjung, yaitu istri yang pertamanya. Tidak lain adalah Dyah Menuh. Kudo Amerto tertunduk. Demikian juga Dyah Menur juga tertunduk. Di dalam hati Dyah Menur, apa yang akan dikatakan oleh suamiku? Demikian juga di dalam hati Dyah Wiyat juga mengatakan yang sama. Apakah yang akan dikatakan oleh suamiku Kudo Amerto? Tiba-tiba Kudo Amerto kemudian menjawab pertanyaan itu. Wahai Gusti, Putri Ratu Gayatri, mertua hamba, aku menyatakan bahwa sebelum aku menikah dengan Dyah Wiyat, saya belum pernah menikah dengan siapapun. Begitulah apa yang dikatakan oleh Kudo Amerto.
bagaimanakah perasaan dari Dyah Menur? Oh, suamiku tidak mengakui kalau aku adalah istrinya. Kemudian Dyah Wiyat mengatakan, oh, kalau begitu yang dikatakan orang di luar sana ternyata tidak benar. Kemudian Dewi Gayatri sebagai seorang ratu tidak mengejarnya kembali karena apa yang telah disampaikan oleh Kudo Amerto, menantunya, sudah jelas tidak ada pertanyaan yang perlu dikejar. Oleh sebab itu, Gajah Mada langsung mengatakan, wahai para hadirin, orang yang hadir di tempat ini, Kudo Amerto sudah menyampaikan sebuah perkataan, pernyataan, dan statementnya bahwa Kudo Amerto belum pernah menikah kepada siapapun sebelum menikah dengan Dyah Wiyat. Adapun apa yang dikatakan oleh Kudo Amerto itu benar atau tidak, itu tidak penting. Yang paling penting adalah sekarang Kudo Amerto sudah mengambil sikap di hadapan Gusti Ratu Putri Gayatri. Oleh sebab itu, andai kata apa yang dikatakan oleh Kudo Amerto itu tidak benar dan tidak jujur, kemudian sebelum menikahi Dyah Wiyat ternyata dia sudah mempunyai istri, maka Kudo Amerto harus melenyapkan istri yang pertama itu. Begitulah para hadirin yang hadir di tempat ini, kita sudah menyaksikan bersama. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu selesai dan Gusti Putri Gayatri, Ratu Mojopahit sudah kembali, termasuk sesepuh yaitu Hamengku Bumi Aryotada, dan semuanya akhirnya kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika mau kembali, dia menoleh ke kanan ke kiri. Siapa itu? Yaitu Dyah Wiyat. Karena dia mencari, yaitu Sekar Tanjung, orang yang bersama-sama hadir di balai keprajuritan, tetapi sekarang ketika orang-orang sudah bubar, Sekar Tanjung sudah tidak ada. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sekar Tanjung atau Dyah Menur ketika suaminya mengatakan, membuat sebuah pernyataan bahwa sebelum menikahi Dyah Wiyat, dirinya belum menikahi siapapun. Ketika itu dia pelan-pelan mundur dari pertemuan itu, kemudian dia pergi, yaitu pulang. Kemudian dia menemui yaitu Prabu Rasmi. Kemudian Dyah Wiyat atau Sekar Tanjung kemudian mengatakan kepada Prabu Rasmi dan bercerita tentang apa yang telah dialami. Oleh sebab itu, Dyah Menur menyampaikan kepada Prabu Rasmi kalau dirinya harus pergi dari keraton Kiri
atau dari rumah Dyahwiyat karena dirinya merasa yang pertama adalah sungguh sangat mencintai, yaitu Dyahwiyat, agar Dyahwiyat bisa hidup berdampingan, dan sungguh sangat pantas kalau dia berdampingan dengan Kudu Amerta, sehingga dirinya mengalah. Kemudian berpamitan dengan Prabarasmi untuk pergi meninggalkan rumah. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di rumah, kemudian Dyahwiyat bertanya kepada Prabarasmi, apakah Sekar Tanjung sudah kembali atau belum? Kemudian Prabarasmi bercerita. Betapa terkejutnya setelah Prabarasmi bercerita, "Duh Gusti, mohon ampun. Aku mau bercerita secara berterus terang kepada Gusti Putri bahwa yang selama ini Gusti Putri selalu baik dengan Sekar Tanjung. Kemudian Sekar Tanjung juga baik kepada Gusti Putri, bahkan pergi ke pasar bersama-sama. Kemudian Gusti Putri juga sering dipijat. Kemudian Gusti Putri juga sering ditemani untuk duduk bersantai, bercerita. Bahkan Gusti Putri pernah diberi hadiah, yaitu sebuah koco bergolo. Semuanya itu adalah sudah menjadi takdir bahwa Sekar Tanjung yang sudah begitu akrab dengan Gusti Putri itu bukan siapa-siapa. Dia adalah Menur yang selama ini menjadi ganjalan hati Putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya Dyahwiyat setelah mendengar cerita itu. Kemudian dia bertanya, apakah sudah lama dia perginya? Belum Gusti, masih belum begitu lama. Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, Dyahwiyat langsung berganti pakaian seperti pakaian laki-laki. Kemudian dia menuju ke gedokan kuda. Langsung dia memacu kuda, mencari arah perjalanan dari seorang Sekar Tanjung atau Dyah Menur. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dia bertemu dengan Dyah Menur. Langsung dia turun dari kuda. Kemudian Dyahwiyat mengatakan, wahai Sekar Tanjung, ayo kembali ke istana lagi, hidup bersama saya. Apa yang dikatakan oleh Dyah Menur? Tidak bisa Gusti, tidak bisa Gusti Putri. Sungguh aku adalah orang yang tidak tahu diri. Aku harus meninggalkan Kudu Amerta. Dia pantas untuk Gusti Putri. Biarlah aku pergi. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertemuan itu sungguh sangat mengharukan. Kemudian Dyahwiyat mengatakan, wahai Sekar Tanjung, Dyah Menur, tidak apa-apa. Kudu Amerta juga suamimu, Kudu Amerta juga suamiku. Ayo kita kembali hidup dalam satu rumah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku tidak marah. Dan aku tidak pernah akan mempermasalahkan. Tidak bisa Gusti. Tidak bisa. Aku harus pergi. Aku harus pergi Gusti. Terus bagaimana dengan anakmu?
anakku sudah diasuh oleh seseorang. Namanya adalah Probasu. Prodobasu adalah seorang prajurit yang pernah mengabdi di Bayangkara. Oleh sebab itu, anakku saya titipkan ke sana. Sedangkan kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Gusti Putri, saya akan kembali ke orang tua saya. Pada suatu saat nanti, Gusti Putri akan tahu. Dan aku mengharapkan semoga Gusti Putri tidak membenciku. Oh tidak, justru aku yang akan mengatakan bahwa semoga kamu tidak membenci aku. Akhirnya mereka keduanya saling berangkulan, kemudian kedua-duanya berlinang air mata, menangis. Kemudian dengan penuh kesedihan, akhirnya dia Menur pergi sambil berlari, dan dia Hyawiat juga tidak kuasa untuk melihat punggung dari Sekar Tanjung atau Dyah Hyawiat. Kemudian dia langsung naik kuda dan langsung dia kembali berbalik arah, yaitu menuju ke istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Dua hati wanita tergoda oleh satu hati seorang laki-laki. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan Dyah Hyawiat, Dyah Menur. Kemudian kita menuju ke sebuah bangunan percandian. Bangunan percandian yaitu yang akan diperuntukkan untuk menaruh abu jenazah dari seorang raja, yaitu Jaya Negara. Pembangunannya masih dalam proses penyelesaian, dan orang yang dipasrai untuk mengatur, memimpin, dan menjadikan sebuah candi yang bagus dan indah tidak lain adalah Gagak Bongol. Oleh sebab itu, terlihat Gagak Bongol mondar-mandir mengatur bagaimana para pekerja, para prajurit, dan sering dia melihat keadaan bangunan itu dari tempat yang agak jauh, sehingga terkadang dia lupa kalau dia bersama dengan anaknya, yaitu Prajaka. Prajaka walaupun umurnya sudah hampir 13 tahun, 15 tahun, tetapi karena dia memiliki keterbelakangan mental, oleh sebab itu sifatnya seperti anak-anak. Oleh sebab itu, kalau ditinggal terlalu lama, maka terkadang dia menghilang. Oleh sebab itu, di samping dia bekerja, mengawasi orang-orang yang bekerja, menata keadaan percandian itu, tetapi matanya dan pikirannya juga selalu memperhatikan anaknya. Tiba-tiba dia kehilangan Prajaka. Prajaka yang tadinya ada di sekitar percandian itu tiba-tiba menghilang. Dia mencarinya sampai berputar-putar beberapa kali. Dia menanyakan kepada beberapa orang. Dia menanyakan pada para pekerja yang ada di tempat itu. Tetapi tidak ada yang tahu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang kemudian memberikan sebuah lontar atau tulisan
yang dipahatkan di atas daun lontar. Kemudian dibacanya oleh Gagak Bongol. Isinya adalah, wahai sahabatku Gagak Bongol, aku mengucapkan banyak terima kasih yang selama ini kamu telah merawat anakku Prajaka dengan begitu baik. Oleh sebab itu, lupakanlah peristiwa yang lalu. Sekarang, ayo kita bersama-sama menjadi seorang sahabat yang tidak memiliki rasa sakit hati satu dengan yang lain. Barulah dia tertunduk. Dia merasa kehilangan karena selama ini dia sudah mampu menundukkan Prajaka. Prajaka pun sudah menurut kalau yang mengatakan itu adalah Gagak Bongol. Oleh sebab itu, dia langsung memacu kuda, kemudian mencari seseorang. Yang dicari adalah Gajah Mada. Setelah dicari di balai keprajuritan, akhirnya sebelum Gajah Mada pergi dari balai keprajuritan, akhirnya Gagak Bongol datang dan kemudian mengajak Gajah Mada untuk duduk sebentar di balai keprajuritan. Ada apa, Gagak Bongol? Kamu kelihatannya tergesa-gesa. Duh Kakang, tolonglah aku Kakang. Dulu Kakang yang memberikan sebuah keputusan bersama Gusti Putri, kalau aku diperintahkan untuk merawat yaitu Prajaka seperti merawat anaknya sendiri. Iya benar. Dan itu kan sudah kamu lakukan dengan baik. Itulah Kakang, aku datang ke sini. Tiba-tiba Pradabasu datang tanpa bilang-bilang. Kemudian dia mengambil Prajaka. Kemudian meninggalkan surat ini Kakang, yang isinya mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan sampai ada dendam di antara kita. Oh, begitu. Begini saja sikapnya. Kamu jangan terlalu memikirkan itu. Anggap saja bahwa hukuman yang kamu terima itu sudah dicabut. Berarti hukuman kamu ikut merawat, yaitu anak dari seseorang yang pernah kamu bunuh, sekarang sudah habis. Dan sekarang diambil kembali oleh yang punya. Maka sikapmu harus kamu legowo atau merelakan dengan ikhlas. Begitu saja. Baiklah Kakang, aku mengucapkan banyak terima kasih. Dan ini perlu saya sampaikan kepada Kakang, supaya Kakang Gajah Mada juga mengerti, memahami, dan tahu apa yang terjadi. Baiklah, aku terima laporanmu. Dan aku juga mengucapkan selamat karena kamu sudah terbebas merawat anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Terima kasih Kakang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada melanjutkan perjalanannya. Kemudian termasuk Gagak Bongol juga kembali ke percandian untuk mengawasi orang-orang yang bekerja di sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu, dukung saya, berikan saya like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.